Bab 14 Kekuatan Seniman Bela Diri Kuasi. Efek dari tanaman darah sangat baik. Zhao Feng merasa luar biasa. Dia pertama kali berpikir bahwa, dengan bantuan tanaman darah 200 tahun itu, masih diperlukan setidaknya 2 hari untuk menerobos. Zhao Feng berpikir bahwa jika semua orang memiliki efek yang sama, maka pembudidaya di peringkat keempat atau lebih tinggi tidak akan bernilai apa-apa. Segera dia menemukan alasannya. Pertama, dia belum pernah minum ramuan apapun sebelum, karena itu dia bisa menyerap ramuan itu ke tingkat yang tinggi. Kedua, teknik pernafasan mendorong udara telah mencapai tingkat ketiga, yang membuat kekuatan Zhao Feng mencapai peringkat ketiga bahkan ketika ia berada di peringkat kedua. Ketiga, Zhao Feng merasa tubuhnya perlahan berubah setelah menyatu dengan mata kiri. Zhao Feng segera tenang setelah dia menyadari bahwa banyak orang lain di Sekte Zhao telah mencapai peringkat ketiga pada usianya. Dia hanya bisa dianggap berbakat, bukan jenius. Mengambil Zhao Yufei sebagai contoh, dia telah mencapai puncak peringkat ketiga 2 bulan lalu dan sudah hampir mempelajari kekuatan batin, yang berarti bahwa dia memiliki kekuatan seorang seniman bela diri semu. Saya mungkin pada tingkat yang sama dengan Xin Fei dan Zhao Yijian. Namun, saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang melawan mereka. Petik 2. Bagaimanapun, Xin Fei dan Zhao Yijian telah mempelajari keterampilan seni bela diri tingkat tinggi, dan setidaknya melatih mereka ke tingkat rendah. Selama 2 hari berikutnya, Zhao Feng mengkonsolidasikan kultivasinya. Ketika dia berlatih di teknik pernafasan mendorong udara, dia menyadari bahwa ada suara dengungan rendah. Zhao Feng memberanikan mata kirinya dan menyadari bahwa ada cahaya hijau dan merah samar terbentuk antara darah dan kulitnya. Teknik pernafasan udara mendorong mendekati puncak tingkat ketiga. Kekuatan saya tidak lebih lemah dari Zhao Yufei atau Xin Fei yang memiliki kekuatan seniman bela diri semu. Petik 2. Begitu teknik pernafasan udara mendorong mencapai puncak tingkat ketiga, ia akan memiliki kesempatan untuk memahami kekuatan dalam. Sebagian besar harus menjadi seniman bela diri setengah langkah untuk mencapai langkah ini. Bahkan sebagian besar peringkat ketiga puncak tidak dapat melakukan ini. Setelah dia mengkonsolidasikan yayasannya, Zhao Feng meninggalkan penginapan dan menuju Sekte Zhao. Adapun 2 tanaman darah lainnya, dia tidak berencana untuk menggunakannya dalam waktu dekat. Begitu Zhao Feng meninggalkan penginapan, seorang pengemis yang mengenakan pakaian robek berbalik dan lari tidak jauh darinya. Tuan Xin, dia sudah keluar. Pengemis itu tiba di sebuah restoran dan melapor kepada seorang pemuda berpakaian perak. Oke, ini perak janjimu. Pemuda itu tersenyum dingin. Saat Zhao Feng berbelok ke gang, dia mendengar langkah kaki bergemuruh dari belakang. Teng Shou Shou, 2 atau 3 bayangan terbalik di dinding dan mengejarnya dari belakang. Siapa di sana? Zhao Feng segera berbalik. Anak, sisakan 10.000 perak dan kami akan membiarkanmu pergi. 3 murid keluarga Xin berkata ketika mereka mengelilingi Zhao Feng. Yang berbicara adalah pemuda berbaju perak. Xin Gang. Zhao Feng segera mengenali pemuda itu. 3 murid di depannya semuanya telah mencapai peringkat ketiga dan Xin Gang telah mencapai puncak peringkat ketiga. 10.000 perak, hanya kalian bertiga, Zhao Feng berkata dengan acuh tak acuh saat dia berdiri tegak. Dia telah menghabiskan hampir 10.000 perak di Sun Feather City dan masih memiliki 10.000 yang tersisa. Orang-orang ini jelas berencana untuk mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri. Anak, aku peringatkan kamu, jangan terlalu sombong. Saya terluka terakhir kali, itu sebabnya Anda menang. Hari ini kita akan mendapatkan pengembalian untuk kerugian yang kita miliki di Sky Cloud Forest. Petik 2. Hari itu kamu mengambil 60% dari nilai harimau sementara 1 orang dari sekte kami meninggal. Salah satu murid Xin telah keserakahan dan keengganan di matanya. Berhentilah berbicara omong kosong seperti itu. Kami akan menjatuhkannya dengan cepat kalau terjadi kecelakaan. Pemuda di sebelah kiri berkata sambil menendang ke arah Zhao Feng. Segera setelah 2 yang lainnya mengikuti. Hahaha, banyak sampah. Zhao Feng tertawa ketika dia melompat 7 meter dari tanah dan mendarat di atas dinding sebuah rumah besar. Dia dengan mudah menghindari 3 serangan hiruk-pikuk. Jangan biarkan dia lari. Xin Gang meraung dan adalah orang pertama yang melompat ke arah Zhao Feng. Lari. Zhao Feng memandang dengan mengejek ke arah Xin Gang saat dia segera menggunakan teknik pernafasan mendorong udara dan Feri terapung ringan, meninggalkan afterimage di udara. Tidak baik, Xin Gang merasakan tekanan yang tak tertahankan datang dari sisinya. Pah, Xin Gang,
yang ada di udara, nyaris berhasil memblokir satu pukulan. Wah, meskipun dia memblokirnya, paksa masih membuatnya menabrak dinding batu yang membuatnya batuk darah. Kekuatan anak ini mungkin telah mencapai peringkat 4 kuasi. Saya bahkan tidak dapat menerima salah satu pukulannya. Xin Gang merasakan matanya menjadi hitam dan segera memperingatkan teman-temannya, Xin Yu, Xin Chen hati-hati. Namun, sebelum ia selesai memperingatkan mereka, ada teriakan yang datang dari kirinya. Ah, pemuda lain patah tulangnya, lari. Para murid Xin terakhir takut keluar dari akalnya dan mencoba untuk lari. Namun, sebelum dia bisa melarikan diri, suara siulan datang dari belakang. Dia merasakan matanya menjadi hitam sebelum dia bahkan bisa melihat serangannya. Dalam hal kecepatan, Zhao Feng telah mempelajari keterampilan seni bela diri peringkat tinggi dan ketika digunakan, dapat dibandingkan dengan seniman bela diri dari peringkat keempat. Aku akan melepaskanmu kali ini, tetapi jika kamu membuatku marah lagi. Zhao Feng menatap Xin Gang dengan dingin dan kemudian, seperti burung, melayang pergi. Kekuatan dan kecepatan yang luar biasa, kata pemuda di sebelah Xin Gang bingung. Zhao Feng ini baru saja mencapai peringkat ketiga dan sudah memiliki kekuatan, seniman bela diri semu. Kekuatan Zhao Feng sekarang dapat dibandingkan dengan Xin Fei. Setelah menghabiskan Xin Gang dan teman-temannya, Zhao Feng kembali ke Sekte Zhao. Beberapa murid yang akrab dengan Zhao Feng terkejut dengan kultivasinya. Kapan Zhao Feng mencapai peringkat ketiga dari jalur marsial? Mereka semua tahu bahwa kekuatan Zhao Feng hanya di peringkat pertama 20 hari yang lalu. Saya mendengar bahwa Zhao Feng dan beberapa murid keluarga Xin membunuh Raja Harimau berkepala hijau kemarin dan dia kemudian mencuri lebih dari setengah rampasan. Seorang murid Zhao yang berpengetahuan luas berkata, satu binatang buas bernilai sekitar 20 hingga 30 ribu perak. Anak ini pasti membeli ramuan super mahal yang meningkatkan kultivasinya. Petik 2. Apa yang menakjubkan tentang menggunakan bantuan luar untuk meningkatkan kultivasi seseorang? Orang-orang itu biasanya punya kekuatan lebih rendah. Petik 2. Murid-murid ini semua iri atau menghina. Zhao Feng tidak pernah berpikir bahwa informasi itu akan mencapai sekte begitu cepat. Tidak peduli dengan orang-orang ini, Zhao Feng berjalan lurus ke depan. Segera dia tiba di rumah. Dia pertama kali melihat ibunya Zhao Si menjahit pakaian. Ayah, ibu, ini 1000 perak. Zhao Feng berjalan ke dalam ruangan dan mengeluarkan setumpuk perak. 1000 perak. Zhao Si menatap saat dia mengambil catatan. Bagaimana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Zhao Tianyang berkata dengan terkejut. Ketika dia melihat bahwa kultivasi putranya telah mencapai peringkat ketiga, secerca aneh melewati matanya. Itu terjadi seperti ini, Zhao Feng kemudian menceritakan kepada mereka sebuah kisah sederhana tentang apa yang terjadi di Sky Cloud Forest. Setelah mendengarkan ceritanya, Zhao Tianyang dan Zhao Si memiliki sedikit pertanyaan selain kegembiraan mereka. Bagaimanapun, Zhao Feng tidak terbiasa memiliki kinerja yang luar biasa. Namun, sebagai orang tua, mereka jelas ingin anak-anak mereka menjadi sukses. Zhao Feng duduk dengan bersila di kamarnya dan mengamati kamar yang sudah usang itu. Masih ada 1 bulan lagi sampai kontes sparring keluarga. Jika saya bisa menjadi murid batiniah, status dan perawatan orang tua saya harus menjadi sedikit lebih tinggi. Menutup matanya, kesadaran Zhao Feng memasuki dimensi hitam pekat di dalam mata kirinya. Cincin hijau redup itu memanjang hingga 3 kaki. Ketika Zhao Feng berada di peringkat pertama, panjang cincin hijau adalah 1 kaki, dan itu adalah 2 kaki ketika budidayanya mencapai peringkat kedua. Sekarang, 3 kaki saat dia mencapai peringkat ketiga. Saat cincin hijau memanjang, Zhao Feng menemukan bahwa kekuatan mata kirinya meningkat. Dia bisa melihat setiap item secara detail dalam jarak 10 mil. Energi dan kecepatan reaksi pikirannya juga meningkat secara signifikan. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng mulai menguraikan fairy terapung ringan sekali lagi. Segera, Lively Floating Fairy semakin sedikit tertinggal. 1/3 kiri, 1/4 tersisa, 1/5 tersisa. Malam, sama seperti Zhao Feng kelelahan, bagian terakhir dari Lively Floating Fairy diuraikan. Pada saat ini Zhao Feng menahan napas saat dia melihat isinya. Keterampilan gerak kaki ini bahkan bisa. Tiba-tiba, ekspresinya digantikan oleh ekstasi. Bab 15 Teknik Pernapasan Lintas Udara. Petik 2. Lively Floating Fairy, Latte Page,
hanya dengan teknik pernapasan lintas udara yang dapat digunakan seseorang dengan potensi penuhnya. Itu akan tak tertandingi oleh semua orang di bawah peringkat ke-7 dan merupakan keterampilan kecepatan puncak untuk semua orang di bawah peringkat ke-9. Di bawah ini adalah isi teknik pernapasan lintas udara dan persyaratan minimum berada di puncak peringkat ketiga dari jalur marsial serta kekuatan dalam. Saat ke-10 keterampilan terakhir diuraikan, Zhao Feng melepaskan kegembiraannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa keterampilan seperti Li Floating Fairy akan memiliki keterampilan yang saling melengkapi. Ini secara teknis menggerakkan Li Floating Fairy ke tingkat yang lebih tinggi. Zhao Feng sekarang bisa mengkonfirmasi bahwa Li Floating Fairy setidaknya adalah keterampilan seni bela diri peringkat puncak. Kebanyakan orang tahu bahwa seni bela diri terpecah menjadi core, low, middle, high dan peak. Namun ini tidak berarti bahwa keterampilan seni bela diri peringkat puncak berada di atas. Ada desas-desus tentang keterampilan bela diri suci, keterampilan yang melampaui keterampilan seni bela diri peringkat puncak. Demikian juga, ada jalan marsial suci di atas 9 peringkat jalan marsial. Namun Zhao Feng telah mendengar bahwa, untuk memasuki jalan bela diri suci, seseorang perlu mempelajari keterampilan bela diri suci. Jelas, dengan status Zhao Feng, dia bahkan tidak bisa memikirkan keterampilan suci. Bahkan seniman bela diri sejati dari Sun Feather City tidak bisa menyentuh tingkat jalan marsial suci. Malam, Zhao Feng akhirnya menguraikan semua isinya. Sekarang, seluruh Li Floating Fairy ditampilkan. Jika aku bisa mendapatkan pemahaman tentang kekuatan batin saat ini, setiap lawan di bawah peringkat keempat tidak akan cocok untukku. Zhao Feng segera mulai mempelajari isi Li Floating Fairy. Setelah Fairy terapung ringan memasuki tahap awal, Zhao Feng bisa segera mulai menggunakan kekuatan dalam. Setengah jam kemudian Zhao Feng baru saja memahami beberapa bagian dari Fairy terapung ringan. Namun, untuk mencoba dan memahami kekuatan batin melalui Li Floating Fairy saja masih agak sulit. Sun Feather City memiliki ribuan pembudidaya yang telah mencapai puncak peringkat ketiga, tetapi banyak dari mereka yang tidak akan pernah memahami kekuatan batin dan mencapai peringkat keempat. Bahkan beberapa pemuda sekte yang berbakat, seperti Zhao Yijian dan Zhao Yufei telah terjebak untuk sementara waktu dan belum berhasil. Zhao Feng mengakhiri malam itu dengan kegagalan. Jangan terburu-buru, saya baru saja melangkah ke ranah peringkat ketiga dan jika saya bisa melatih teknik pernapasan udara mendorong ke puncak tingkat ketiga, saya percaya bahwa peluang keberhasilan saya akan meningkat. Petik 2. Hari kedua, Zhao Feng sekali lagi mulai berlatih di teknik pernafasan mendorong udara dan juga tinju naga marah. Pada hari ketiga teknik pernapasan mendorong udara perlahan-lahan bergerak menuju puncak tingkat ketiga. Zhao Feng merasa bahwa kekuatan tubuhnya telah mencapai batas sekarang, setiap kali dia mengoperasikannya dia merasa seolah-olah telah mencapai puncaknya. Dia sekali lagi mencoba untuk menyingkat kekuatan batin, tetapi sekali lagi mengakibatkan kegagalan. Setiap kali dia gagal, kekuatannya akan jatuh ke periode kelelahan. Meskipun Zhao Feng mengerti teknik pernapasan lintas udara, untuk benar-benar berhasil membentuk kekuatan batin adalah masalah yang sama sekali berbeda. Namun, Zhao Feng tidak menyerah, dan setiap kali dia mencoba akan ada peningkatan yang halus. Pada hari yang sama, Zhao Feng menerima pemberitahuan. Besok siang akan ada seorang seniman bela diri yang sangat kuat memberikan ceramah di bidang seni bela diri. Setiap murid luar telah mendengar berita ini. Ceramah terbuka tentang bidang seni bela diri. Mungkin itu karena kontes perdebatan keluarga hanya 1 bulan lagi, tetapi para murid luar semua mulai melakukan lebih banyak usaha juga. Zhao Feng sangat mengharapkan ceramah ini. Dia hanya berada di Sekte Zhao selama setengah tahun dan ini adalah pertama kalinya dia memiliki kesempatan semacam ini. Pagi hari keempat, meskipun belum siang, sudah ada banyak murid Sekte Zhao di sini. Zhao Feng bahkan melihat banyak murid luar yang kuat yang biasanya tidak terlihat. Melihat, mereka adalah 2 dari 3 murid luar, Zhao Yufei dan Zhao Yijian. Bahkan Zhao Guang yang berada di peringkat kelima ada di sini. Petik 2. Fokus utama orang-orang ini adalah mereka yang berada di puncak di antara para murid luar. Di Sekte Zhao ada lebih dari 1000 anak muda dari usia 13 hingga 18 tahun. Lebih dari setengahnya memiliki budidaya peringkat kedua. Jelas, ketika Zhao Feng datang, dia memang bagian bawah. Di lapangan, mereka yang paling menarik perhatian adalah mereka yang berada di peringkat 10 dan 20 teratas.
Orang yang paling fokus adalah Zhao Yufei, yang berusia 14 atau 15 tahun. Kecantikannya menonjol di antara kerumunan. Dia tidak hanya cantik, dia juga memiliki talenta hebat dan berada di peringkat ketiga, setara dengan Zhao Yijian. Melihat, itu adalah Zhao Yue yang berada di peringkat pertama. Petik 2. Ada gebrakan saat Zhao Yue muncul. Zhao Feng bahkan tidak perlu menemukannya saat kerumunan terpisah dengan sendirinya. Melalui jalur itu muncul seorang pemuda, 16 atau 17 tahun. Dia mengenakan pakaian berwarna biru dan memiliki wajah yang sederhana. Dia adalah Zhao Yue. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng melihat Zhao Yue, dia hanya mendengar desas-desus tentang dia sebelumnya. Zhao Yue lebih tua dari kebanyakan murid, berusia 17 tahun. Ini karena begitu seseorang menjadi 18 tahun, mereka dianggap orang dewasa dan tidak bisa lagi dihitung sebagai generasi muda. Zhao Yue sering berkultivasi dengan mudah di dalam kamarnya sendiri, jadi itu tidak biasa baginya untuk dilihat oleh orang lain. Pada saat ini, mata Zhao Feng mengunci Zhao Yue dan merasakan tekanan luar biasa datang darinya. Meskipun peringkat mereka sama, Zhao Feng bisa merasakan tekanan yang dipancarkan olehnya. Zhao Feng juga merasakan kekuatan yang sangat besar bersembunyi di otot-otot Zhao Yue. Karena Zhao Yue lebih tua, ini berarti dia telah berkultivasi lebih lama dan memiliki fondasi terbaik. Dari segi kekuatan, dia pasti peringkat pertama. Tidak heran dia layak mendapat gelar sebagai murid luar terkuat. Zhao Feng merasa dia tidak bisa menemukan kekurangan padanya. Saat Zhao Yue muncul, Zhao Yijian yang berada di peringkat ketiga, dan Zhao Guang yang berada di peringkat kelima, menunjukkan niat bertarung mereka. Tidak ada banyak perbedaan dalam kekuatan antara 5 murid luar. Masih ada sedikit waktu sebelum kuliah dimulai. Segera, ada teriakan lain. Zhao Gan ada di sini. Zhao Gan, orang itu berada di peringkat 5 besar. Pandangan banyak murid beralih ke arah tertentu. Pemuda yang datang adalah pemuda berambut pendek yang tubuhnya sangat ramping seperti macan tutul. Zhao Gan, Zhao Feng merasa bahwa nama itu familiar. Segera dia ingat bahwa orang ini adalah saudara lelaki Zhao Kun. Dan benar saja, di belakang Zhao Gan datang sosok yang dikenal, Zhao Kun. Zhao Kun juga melihat Zhao Feng. Zhao Feng hanya melihatnya berjalan ke saudaranya dan mengatakan sesuatu. Zhao Gan berputar dan matanya yang dingin mengunci Zhao Feng. Kamu itu Zhao Feng, kata Zhao Gan tanpa ekspresi saat dia berjalan. Hua, ada kejutan yang menembus. Kerumunan, apa yang sedang terjadi? Mengapa Zhao Gan akan menyusahkan seseorang yang tidak dikenal? Petik 2. Tidak diketahui. Seseorang menggelengkan kepalanya dan mengejek, Zhao Feng bukan anak nakal yang tidak dikenal. Beberapa hari yang lalu dia membunuh Raja Harimau Kepala Hijau secara tidak sengaja. Petik 2. Oh, ini dia. Saya mendengar bahwa dia memukuli adik laki-laki Zhao Gan. Saya yakin Anda, Zhao Gan akan datang untuk membalas dendam. Petik 2. Setelah diskusi singkat, kerumunan itu segera tenang. Sebagian besar murid memiliki ekspresi lucu di wajah mereka karena Zhao Gan berada di peringkat kelima dalam murid luar. Pada saat ini, bahkan Zhao Yue, yang berada di peringkat pertama, Zhao Yijian dan Zhao Yufei, yang sama-sama peringkat ketiga, memandang ke atas. Zhao Yijian memiliki ekspresi sombong di wajahnya. Dia tahu kekuatan Zhao Gan dengan cukup baik. Zhao Sue, yang berada di sebelah Zhao Yijian, menghela nafas, tetapi setelah mengingat bagaimana Zhao Feng bertindak di paviliun kedokteran, itu digantikan oleh kedinginan. Di sisi lain, Zhao Yufei terlihat tertarik. Penampilan Zhao Feng di bidang panahan membuatnya terkejut. Pada saat ini, Zhao Feng adalah salah satu fokus utama di lapangan. Nak, hari ini kamu akan dipermalukan di depan orang banyak. Bibir Zhao Kun tersenyum. Zhao Gan berjalan selangkah demi selangkah, dan setiap langkah yang diambilnya menyebabkan suasana menjadi tegang. Ya, saya adalah Zhao Feng. Zhao Feng tersenyum tipis saat dia mengukur Zhao Gan. Bab 16 mengalahkan Zhao Gan. Ya, saya Zhao Feng. Zhao Feng tidak mundur atau memberi jalan. Sebaliknya dia berhadapan dengan Zhao Gan. Pemandangan ini menyebabkan banyak murid lainnya terkejut. Kapan Zhao Feng menerobos ke peringkat ketiga? Zhao Kun dan perusahaan akhirnya menyadari perubahan Zhao Feng. Bahkan Zhao Sue yang berdiri di sebelah Zhao Yijian terkejut. Hanya sepotong sampah tak berguna yang menggunakan bantuan luar untuk menerobos. Orang-orang ini sangat rentan, kata Zhao Yijian dengan jijik. Mungkin, jawab Zhao Sue. Zhao Feng,
kamu lebih kuat dari yang aku bayangkan. Tidak heran kamu bisa memukuli saudaraku. Zhao Gan memuji Zhao Feng saat dia berhenti 2 meter darinya. Berhenti memuji saya, Anda di sini untuk membalas dendam untuk saudara saya kira. Zhao Feng samar-samar tersenyum. Ya, Zhao Gan dengan cepat melanjutkan, meskipun kakakku adalah sampah tak berguna. Dia masih saudaraku. Wajah Zhao Kun berubah jelek saat Zhao Gan berbicara. Saudaranya ini tidak pernah memberikan ekspresi kepada siapapun. Zhao Gan melanjutkan, kamu lebih muda dari saya dan baru saja mencapai peringkat ketiga. Jadi aku tidak akan menggertakmu. Jika kamu bisa melewati 10 langkah pertamaku maka aku akan melepaskan ini. Petik 2. Tentu, Zhao Feng sedikit terkejut dengan bagaimana Zhao Gan bertindak. Kakak Zhao Kun tidak sombong seperti yang dia bayangkan. Keduanya berhadapan di sebidang tanah kosong di bidang seni bela diri. Itu mulai sekarang. Aura Zhao Gan tiba-tiba menjadi dingin dan 4 anggota tubuhnya mulai menekuk, seperti ular berbisa. 13 perubahan ular beracun. Beberapa murid mengetahui sejarah gerakan itu. Menjadi lawan Zhao Gan, Zhao Feng merasakan dingin yang tidak diketahui. Sementara kedua saudara lelaki itu telah mempelajari 13 perubahan ular beracun, Zhao Gan bisa memberinya tekanan besar. Perubahan kedua dari ular beracun. Zhao Gan, seperti ular, menyerang ke arah kepala Zhao Feng. Zhao Feng hanya merasakan hawa dingin datang ke kepalanya. Kecepatan dan kekuatan lawan 2 kali lipat dari Zhao Kun. Itu bagus bahwa mata kirinya masih bisa dengan mudah melihat rute serangan Zhao Gan, jadi dia mengepalkan tangan untuk memblokir. Pah! Zhao Feng melempar Zhao Gan dengan pukulannya, tetapi dia merasa bahwa tubuh lawan seperti mentega. Zhao Gan memutar di tanah dan kemudian menggunakan kecepatan dan kekuatan eksplosif untuk mengisi kembali ke arah Zhao Feng. Tidak heran dia layak menjadi murid luar terbaik kelima. Dia punya perasaan bahwa lawannya bukan manusia, melainkan ular yang mematikan dan licik. Pah, pah, pah. Zhao Feng memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia berhadapan melawan Zhao Gan. Dalam waktu singkat itu, Zhao Feng hampir kehilangan banyak kali. Saya ingin tahu seberapa jauh saya bisa pergi tanpa menggunakan mata kiri saya. Zhao Feng sangat tenang. Begitu dia menggunakan mata kirinya, kecepatan reaksi dan penglihatannya meningkat secara dramatis, jadi itu tidak akan menjadi tantangan baginya. Tentu saja, tanpa menggunakan mata kirinya, kecepatan reaksi Zhao Feng sudah melampaui pembelajar bela diri dari peringkat yang sama. Pada awalnya, Zhao Feng berada di bawah tekanan besar. Namun, saat pertarungan berlanjut, ia menggunakan pengalaman dan kecakapan bertarungnya untuk bertarung melawan Zhao Gan. Pah, pah, beng. Kedua bayangan itu bertarung bersama di lapangan. Keduanya menggunakan keterampilan pertempuran jarak dekat, dan kecepatan yang mereka lawan sangat cepat. Kekuatan Zhao Feng lebih kuat dari yang saya bayangkan. Sudah 5 langkah. Beberapa murid lainnya merasa itu tidak bisa dipercaya. Peningkatannya sangat cepat. Napas Zhao Sue mulai meningkat. Tidak jauh, Zhao Kun terus menyeka keringat di dahinya. Dia berpikir bahwa dengan kekuatan saudara laki-lakinya, dia hanya perlu 2 atau 3 gerakan untuk menjatuhkan Zhao Feng, tetapi yang terakhir tiba-tiba membaik begitu banyak. Segera itu adalah langkah ke-6. Sama seperti Zhao Feng dan Zhao Gan setara satu sama lain. Perubahan keempat dari ular beracun. Gerakan Zhao Gan menjadi seperti laut. Itu bergejolak, melompat dan melilit Zhao Feng. Saat perubahan keempat dimulai, kerusakan Zhao Gan meningkat secara dramatis. Zhao Feng merasakan tekanan meningkat dan ingat bahwa Zhao Kun hanya mempelajari 3 perubahan pertama dari 13 perubahan dari ular beracun. Namun Zhao Gan telah mempelajari 7 perubahan pertama. Setiap perubahan setelahnya lebih sulit untuk dipelajari tetapi kerusakannya juga akan meningkat secara dramatis. Zhao Feng merasa seolah-olah lawannya tidak memiliki tulang dan bahwa dia semakin dekat dan lebih dekat. Suah, Zhao Feng, berdasarkan insting, menggunakan Li Floating Fairy untuk menarik diri dari Zhao Gan. Pertempuran jarak dekat adalah keahlian 13 perubahan ular beracun, bahkan tinju naga marah pun sulit dilawan. Teng, teng, Zhao Feng, dalam hal kecepatan, selalu lebih cepat dari Zhao Gan. Gerakan 8, langkah ke-9, gerakan ke-10. Kedua bayangan itu terbelah ketika para murid yang menyaksikan menahan napas. Kamu telah menang. Zhao Gan sangat memandang Zhao Feng, dan tampak tak berdaya. Dia kemudian berbalik dan pergi, meninggalkan kerumunan murid yang terkejut di belakang.
Terima kasih telah mempermudah. Zhao Feng tersenyum tipis. Dia tidak menggunakan semua kekuatannya dalam pertarungan ini. Misalnya, Zhao Feng tidak menggunakan mata kirinya secara ekstrim. Dia juga tidak menggunakan feri terapung ringan atau teknik pernapasan mendorong udara ke potensi tertinggi mereka. Dia punya dua alasan untuk ini. Pertama, dia ingin melihat seberapa kuat dia tanpa menggunakan mata kirinya. Kedua, dia ingin meninggalkan beberapa kartu tersembunyi untuk kontes perdebatan keluarga. Hasilnya sangat jelas. Ketika dia menahan diri untuk tidak menggunakan barang-barang ini, dia setara dengan Zhao Gan. Jelas, Zhao Feng tidak dapat mengkonfirmasi apakah Zhao Gan telah meninggalkan beberapa gerakan tersembunyi baik karena mereka berdua hanya bertukar 10 pukulan. Kapan dia menjadi begitu kuat? Beberapa dari mereka yang akrab dengan Zhao Feng sekarang menatapnya dengan mata terbuka. Zhao Kun bahkan lebih dilebih-lebihkan, dia membuka mulutnya seperti ayam kayu. Kakak laki-laki, jika kamu tidak bisa mengalahkannya dalam 10 gerakan kamu masih bisa mengalahkannya untukku. Kata Zhao Kun sambil mengejar Zhao Gan. Lebih baik kamu menyerah. Bahkan jika tidak ada batasan saya juga tidak bisa mengalahkannya. Kecepatannya terlalu cepat untukku. Zhao Gan menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini mungkin? Zhao Kun tahu bahwa saudaranya tidak berbohong. Itu bukan sikapnya. Dia menang, tubuh Zhao Sue menjadi kaku saat dia melihat dengan rumit pada pemuda yang tidak jauh. Pemuda itu tampak sangat tampan, tinggi, daripada yang pernah ada pada saat ini. Anak ini sebenarnya memiliki beberapa trik. Zhao Yijian memiliki ekspresi dingin di wajahnya, tapi dia hanya bertarung melawan Zhao Gan selama 10 gerakan, sementara Zhao Gan sudah kalah sejak lama. Zhao Sue mengeluarkan napas saat dia mendengar kata-kata Zhao Yijian. Dia tidak mengerti mengapa dia begitu takut Zhao Feng menjadi kuat. Semakin kuat dia, semakin dia merasa bertentangan. Setelah pertandingan sparring, lapangan kembali ke keadaan semula. Ini karena sudah hampir siang dan seniman bela diri yang kuat akan memberikan ceramah segera. Pelatih Chen ada di sini. Kerumunan tiba-tiba menjadi bersemangat. Zhao Feng mengikuti pandangan semua orang dan melihat seorang pria jangkung berotot perlahan berjalan ke bidang seni bela diri. Ini adalah pelatih Chen. Zhao Feng diam-diam membuka mata kirinya dan melihat ada cahaya kuning samar yang dipancarkan dari darahnya. Kekuatan batin didorong setiap kali dia menghela nafas, ini menciptakan tekanan yang tak terlihat. Mengapa orang-orang kuat memiliki aura yang berbeda dan menciptakan tekanan yang tak terlihat? Zhao Feng mengerti sedikit melalui menatapnya. Pada saat ini, setiap langkah yang dilakukan pelatih Chen dan setiap lirikan yang ia lakukan menciptakan tekanan. Aura ini milik martial artist. Pembelajar bela diri manapun di bawah peringkat keempat mungkin bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyerang. Sangat kuat, para murid memiliki wajah kagum dan takut. Berapa banyak pelajar bela diri di Green Flower Continent yang ingin memiliki gelar martial artist? Bahkan Zhao Feng serupa, namun, tujuannya tidak terbatas pada ini. Tujuannya adalah, martial master, mereka yang memiliki peringkat ke-7 atau lebih tinggi, dan bahkan jalan bela diri suci yang dikabarkan. Hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana keterampilan untuk pelajar bela diri dari peringkat ketiga atau lebih rendah harus digunakan. Saya juga akan berbicara tentang pengalaman saya tentang kekuatan batin, suara pelatih Chen dalam tetapi tidak keras. Namun, bahkan mereka yang beberapa ratus meter jauhnya bisa mendengarnya dengan jelas. Setelah mendengar pengalaman kekuatan batin, Zhao Yijian, Zhao Yufei dan Zhao Yue memiliki mata mereka yang cerah. Kekuatan batin dari jalur bela diri. Kebetulan sekali, Zhao Feng menjadi penuh harapan. Bab 17 Kekuatan batin dari jalur bela diri. Seperti semua orang tahu, jalur marsial dibagi menjadi 9 peringkat. 3 peringkat pertama dikenal sebagai peringkat kekuatan dan memiliki gelar pembelajar bela diri. Peringkat ke-4 sampai ke-6 dikenal sebagai martial artist, dan peringkat ke-7 hingga ke-9 dikenal sebagai martial masters. Setiap orang yang martial masters memiliki status tinggi, bahkan Sekte Zhao tidak memiliki banyak dari mereka. Pelatih Chen hanya menjelaskan tentang 9 peringkat dari jalur marsial. Setiap 3 peringkat memiliki celah besar di antara mereka. Pikiran Zhao Feng menggambar diagram sederhana. 3 peringkat pertama, perkuat tubuh dan buat fondasi yang bagus. Peringkat ke-4 sampai ke-6, bentuk kekuatan batin. Setiap langkah dan tindakan jauh melampaui kekuatan pembelajar bela diri. Peringkat ke-7 hingga ke-9,
meningkatkan kekuatan dalam kekuatan transformasi, yang dapat menyerang melalui udara. Ada desas-desus di Cloud Country, Big Martial Masters, mereka yang telah mencapai puncak peringkat ke-9 dan memiliki gelar, 10.000 tentara pria, yang dapat dengan mudah membunuh musuh-musuh mereka. Di mata mereka, seniman bela diri normal dan binatang buas yang mematikan adalah semut. Pertama, kita akan berbicara tentang peringkat pertama dan kedua dari jalur perang. Melalui keterampilan seni bela diri, kami memperkuat tubuh dan darah kami. Pelatih Chen pertama kali berbicara tentang dasar dari dua peringkat pertama. Banyak murid di lapangan sudah mencapai peringkat ketiga sehingga mereka tidak memperhatikannya. Zhao Feng memperhatikan dengan seksama karena ia berada di peringkat pertama dari jalan marsial untuk waktu yang sangat lama. Dan 100 atau lebih buku-buku seni bela diri di benaknya kemudian dilihat secara berbeda. Dia tiba-tiba teringat keterampilan pertama yang dia pelajari, Flaming Metal Fist. Perlahan, gerakan, pengalaman, dan keterampilan menghilang dari ingatannya. Zhao Feng terkejut karena dia tidak tahu apa artinya ini. Satu-satunya yang dia tahu adalah bahwa Flaming Metal Fist telah mencapai kesempurnaannya. Dia tidak menyadari bahwa dia secara tidak sengaja memasuki keadaan meditasi. Keadaan ini jarang terjadi, bahkan untuk orang jenius. Selanjutnya kita akan berbicara tentang keterampilan dari peringkat kedua dan ketiga, dan bagaimana mengeksekusi mereka. Pelatih Chen tidak hanya berbicara, dia juga menunjukkan bagaimana melatihnya. Menjadi seorang seniman bela diri sejati, semua gerakan yang ditunjukkan oleh pelatih Chen semuanya adalah seni bela diri peringkat menengah yang dilatih ke tingkat puncak. Bahkan jika pelatih Chen menggunakan kekuatan seni bela diri peringkat ketiga dan menengah, dia masih bisa dengan mudah mengalahkan 10 murid teratas. Terakhir, saya akan memberitahu Anda trik tentang kekuatan dalam. Beberapa dari Anda telah mencapai puncak peringkat ketiga dan hanya sedikit jauh dari memasuki peringkat keempat. Saat pelatih Chen berbicara ke sini, bibirnya melengkung menjadi senyum. 10 murid terluar semuanya telah mencapai puncak peringkat ketiga. Bahkan saya tidak bisa sepenuhnya menjelaskan bagaimana kekuatan batin bekerja. Poin kuncinya adalah bagaimana Anda masing-masing memahami kekuatan batin. Yang bisa saya lakukan adalah memberi Anda beberapa pengalaman saya. Suara pelatih Chen menipis. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia memberikan aura yang menakutkan. Pada saat itu, semua murid Sekte Zhao tidak dapat bernapas dengan baik. Tekanan tak terlihat membanjiri semua pembelajar bela diri. Kekuatan apa? Apakah ini kekuatan batin? Jika aku punya itu aku bisa mencoba menerobos untuk menjadi seorang seniman bela diri sejati. Kerumunan menahan napas saat mereka memandang dengan kagum. Kekuatan batin adalah jenis kekuatan yang terbentuk dari dalam tubuh seseorang. Dengan demikian, darah yang kuat adalah titik kunci dalam membentuk kekuatan batin. Dan kekuatan darah seseorang tergantung pada seberapa kuat tubuh dan tulang seseorang. Ini juga mengapa 3 peringkat pertama dikenal sebagai peringkat kekuatan. Mereka menyediakan fondasi yang kokoh untuk dibangun. Pelatih Chen berkata ketika dia menunjukkan palem breaking palem. Cahaya kuning samar dipancarkan dari tengah telapak tangannya. Bahkan sebelum telapak tangan menyentuh tanah, paksa dari telapak tangan sudah tiba. Kekuatan telapak tangan itu, diisi dengan kekuatan batin, seperti gunung yang menghantam para murid. Aura saja bisa membuat pembelajar bela diri kalah. Celepuk, 3 murid dari peringkat kedua yang berdiri di depan jatuh ke tanah. Saya dapat melihat bahwa fondasi Anda lemah. Angin dari telapak tanganku sudah membuatmu jatuh. Jika itu seseorang dari peringkat ke-7 atau lebih tinggi daripada aku, kalian pasti sudah hancur berkeping-keping. Pelatih Chen menggelengkan kepalanya. Saat dia menjelaskan dan menunjukkan, seorang pemuda seperti patung yang tidak bergerak. Setelah pelatih Chen menyelesaikan peragaannya, pemuda itu memejamkan matanya. Kekuatan batin adalah seperti itu. Zhao Feng menutup matanya. Dalam benaknya, gambar tubuh seseorang sekali lagi muncul. Pada titik tertentu, cahaya kuning samar datang dari dalam darah. Ketika pelatih Chen menunjukkan sebelumnya, Zhao Feng telah menggunakan mata kirinya untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik. Matanya telah menangkap setiap perubahan halus dalam tubuh pelatih Chen, termasuk bagaimana kekuatan batin terbentuk. Dalam benaknya, adegan ini sekarang diputar ulang bola-balik. Mungkin pelatih Chen sendiri tidak bisa memahami perubahan di tubuhnya dengan tepat. Selanjutnya, pelatih Chen menunjukkan beberapa pengalamannya lagi. Setiap kali dia menunjukkan, Zhao Feng akan menggunakan mata kirinya untuk mengamati.
Sementara murid-murid lain hanya bisa mendengar, alasan, Zhao Feng sepenuhnya bisa melihat bagaimana itu terbentuk. Setengah jam kemudian, ceramah pelatih Chen berakhir. Kamu tidak bisa memaksakan kekuatan batin. Untuk membentuk kekuatan batin Anda harus memiliki bakat yang baik dan landasan yang kuat. Pelatih Chen menggelengkan kepalanya ketika dia pergi. Jelas bahwa dia tidak memiliki banyak harapan pada murid-murid luar ini. Jika penjelasannya dapat membuat satu atau dua dari mereka memahami kekuatan batin, itu akan menjadi tak terduga. Setelah pelatih Chen pergi, sebagian besar murid pergi dengan wajah bertanya. Bagaimanapun, kekuatan batin tidak bisa digambarkan. Itu berbeda untuk semua orang. Jelas, para murid yang berperingkat tinggi telah mendapatkan beberapa wawasan. Zhao Yue, yang menduduki peringkat pertama dan Zhao Yijian terkadang memiliki ekspresi pemikiran dan terkadang ekspresi kebahagiaan. Alis Zhao Yufei sedikit berkibar. Adapun Zhao Feng, dia menutup matanya sambil berdiri diam. Di dalam pikirannya, memori pelatih Chen tampil dimainkan berulang-ulang. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng menghela nafas saat dia buru-buru kembali ke rumah. Bang, begitu sampai di rumah, dia menutup kamar dan duduk bersila. Aku akhirnya mengerti bagaimana kekuatan batin bekerja. Di dalam benaknya, halaman-halaman terakhir Lily Floating Fairy muncul sekali lagi. Menurut teknik breathing air, jika ia melatihnya ke puncak tingkat ketiga, ia akan memiliki dasar untuk membentuk kekuatan batin. Pada hari yang sama dia sepenuhnya menyerap wawasan yang didapatnya. Pada malam hari, Zhao Feng melakukan teknik pernafasan pendorong udara beberapa kali untuk mengkonfirmasi bahwa ia telah mencapai puncak tingkat ketiga. Ini mulai sekarang, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat dia perlahan mencoba membentuk kekuatan dalam. Menurut Lily Floating Fairy, Zhao Feng perlahan-lahan menyatukan darahnya. Dibandingkan dengan teknik pernafasan pendorong udara, standar Lily Floating Fairy jauh lebih tinggi. Segera darah Zhao Feng melewati tubuhnya. Semuanya berjalan lancar, namun, pada akhirnya, Zhao Feng merasa seperti tidak punya energi lagi. Alasannya adalah karena, meskipun darah Zhao Feng kuat, ia kurang jumlahnya. Dalam hal kekuatan darah dia bisa dibandingkan dengan Zhao Yue, tetapi dalam hal kuantitas dia masih jauh. Zhao Feng belum mencapai puncak peringkat ketiga, dan cara di mana Fairy terapung ringan membentuk kekuatan dalam lebih sulit daripada kebanyakan keterampilan lainnya. Jika saya gagal, darah saya akan jatuh ke dalam periode kelemahan dan akan lebih sulit bagi saya untuk membentuknya lain kali. Zhao Feng menggigit giginya saat ia mengeluarkan tanaman darah berusia 200 tahun. Zhao Feng menarik napas saat energi dari tanaman darah bergabung ke aliran darahnya. Weng gelombang. Pada saat terakhir Zhao Feng merasakan darah mengalir deras di dalam dirinya. Teriakan sekeras petir terdengar di dalam ruangan, menyebabkan jendela berderak. Tiba-tiba, ruangan menjadi gelap karena fakta bahwa lilin telah meledak. Di bawah sinar rembulan ada seorang pemuda penuh antisipasi yang perlahan membuka telapak tangannya. Kemudian, cahaya hijau samar yang indah muncul. Bab 18 Pemeringkatan. Saya melakukannya. Zhao Feng menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat ini, dia hanya perlu satu pikiran untuk memancarkan cahaya hijau samar dari telapak tangannya. Jika seseorang tidak melihat dari dekat, ia tidak akan dapat melihatnya. Ini adalah utas pertama kekuatan batin yang telah dibentuk Zhao Feng. Dia tidak pernah berpikir bahwa mimpinya akan begitu dekat dengannya. Begitu seseorang membentuk utas pertama kekuatan batin mereka, hambatan ke peringkat keempat akan hampir tidak ada. Bagi Zhao Feng, sekarang hanya masalah waktu. Dia hanya perlu mencapai puncak peringkat ketiga dan dia akan bisa melangkah ke peringkat keempat, menjadi seniman bela diri sejati. Tidak ada murid luar lainnya di Sekte Zhao yang telah membentuk utas pertama kekuatan batin mereka. Bahkan Zhao Yue dan Zhao Yijian. Ketika Zhao Feng berpikir sampai di sini dia memiliki ekspresi puas. Mampu membentuk kekuatan batin di peringkat ketiga berarti bahwa ia tak terhentikan untuk tingkat kultivasinya. Tanaman darah berusia 200 tahun tidak bisa sia-sia. Zhao Feng merasa tubuhnya masih memiliki sisa-sisa dari tanaman darah sehingga ia membentuk beberapa benang lagi kekuatan batin. Kekuatan batin adalah kekuatan seseorang yang dikompresi ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk mengkonsolidasikan kekuatan batinnya, Zhao Feng bermeditasi selama 1 hari dan 1 malam. Saat dia melangkah keluar dari kamarnya, dia merasa bahwa setiap napasnya dapat secara langsung menimbulkan tekanan besar. Orang tua Zhao Feng juga menyadari hal ini.
Fenger sepertinya agak berbeda. Sepertinya dia memiliki lebih banyak energi saat ini. Zhao Xi tersenyum. Sudah waktunya untuk percepatan pertumbuhannya. Ayahnya, Zhao Tianyang bahkan merasakan tekanan samar yang berasal dari Zhao Feng. Perasaan mereka tidak salah. Perubahan ini memang terjadi pada Zhao Feng. Setelah bergabung dengan mata misterius, darah Zhao Feng mulai perlahan berubah. Poin yang paling jelas adalah kekuatannya, itu telah meningkat dengan kecepatan tinggi. Tinggi badan dan energi mentalnya juga bertambah. Menambahkan perubahan kondisi hatinya, seluruh auranya telah berubah. Bahkan orang tua saya dapat melihat bahwa saya telah berubah. Ini berarti bahwa seniman bela diri dapat dengan mudah melihat bahwa saya telah membentuk kekuatan batin. Zhao Feng berpikir keras. Masih ada 1 bulan tersisa sampai kontes perdebatan keluarga, dan tujuannya adalah untuk masuk 3 besar. Saya perlu cara untuk menyembunyikan kekuatan batin saya. Segera, 100 keterampilan seni bela diri muncul di benaknya. Dia segera memilih keterampilan bernama, teknik udara menyembunyikan. Teknik menyembunyikan udara bukanlah keterampilan bertarung, itu bahkan tidak bisa meningkatkan budidaya seseorang. Alasan mengapa Zhao Feng mengambilnya sebelumnya adalah karena itu adalah seni bela diri peringkat menengah puncak, tingkat yang sama dengan tinju naga marah. Jika teknik menyembunyikan udara dilatih ke tingkat rendah, itu bisa menyembunyikan kekuatan dan kultivasi seseorang. Ketika mencapai level tinggi, seseorang bisa mengendalikan aura seseorang. Ketika mencapai tingkat puncak, seseorang dapat menghapus aura seseorang, yang dapat digunakan untuk melacak dan memata-matai. Bahkan seekor anjing pun tidak akan bisa mencium keberadaannya. Zhao Feng mulai berlatih di teknik menyembunyikan udara pada hari yang sama. Meskipun itu adalah puncak, seni bela diri peringkat menengah itu mudah bagi Zhao Feng untuk melatihnya. Menggunakan waktu hanya setengah hari, Zhao Feng sudah melatih teknik menyembunyikan udara ke tingkat rendah, yang berarti bahwa dia sekarang bisa menyembunyikan kekuatan batinnya. Bahkan seniman bela diri sejati dari peringkat keempat atau lebih tinggi tidak akan dapat menemukan bahwa Zhao Feng memiliki kekuatan batin. Menurut buku itu, seseorang membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk melatihnya ke tingkat rendah. Zhao Feng sedikit terkejut, tetapi kemudian dia berpikir tentang bagaimana dia bahkan mempelajari Lily Floating Fairy, yang merupakan seni bela diri tingkat tinggi. Karena teknik menyembunyikan udara sekarang berada di tingkat rendah, Zhao Feng sekarang bisa berjalan secara terbuka. Setelah beberapa hari lagi, inilah saatnya untuk mendaftar untuk kontes sparring keluarga. Fenger, kamu bisa mendaftar untuk kontes sparring keluarga sekarang. Jangan lupa mendaftar, Zhao Tianyang memperingatkannya. Oke, aku akan pergi sekarang. Zhao Feng sangat percaya diri. Zhao Tianyang mengangguk, kamu sudah mencapai peringkat ketiga. Anda harus bisa mencapai 100 teratas. Petik 2, 100 teratas. Zhao Feng tertawa ketika dia menggelengkan kepalanya. Orang tuanya tidak begitu percaya padanya. Zhao Feng merasa yakin bahwa jika dia tidak bisa menempati posisi pertama, dia masih bisa berada di posisi 3. Segera setelah itu, Zhao Feng tiba di tempat pendaftaran. Kontes perdebatan keluarga diadakan setiap 3 tahun sekali dan waktu pendaftaran adalah 1 bulan sebelum kontes itu sendiri. Ada banyak murid lain yang berbaris ketika Zhao Feng tiba. Apakah kamu mendengar? Imbalan tahun ini sangat bagus. Seorang murid Zhao berkata, hadiah, beritahu kami, tidak heran kamu adalah murid batiniah. Beberapa murid di sekitarnya memiliki ekspresi yang tertarik ketika mereka melihat ke arah murid batin. Diskusi mereka menarik perhatian Zhao Feng. Dia melihat murid batin yang memiliki kultivasi di puncak peringkat ketiga. Dari aura yang dilepaskannya, kekuatannya setidaknya setara dengan Zhao Gan. Tidak heran dia layak menjadi murid batin. Zhao Feng berpikir, murid batin acak manapun memiliki kekuatan seperti itu. Mereka yang menjadi salah satu dari 50 teratas akan menjadi murid dalam dan akan memiliki kesempatan untuk memasuki lantai 2 perpustakaan seni bela diri dan memilih keterampilan seni bela diri peringkat tinggi. Mereka juga akan menerima tanaman darah berusia 300 tahun. Mereka yang mencapai 20 teratas dapat memilih 2 keterampilan seni bela diri peringkat tinggi dan akan mendapatkan 2 tanaman darah berusia 300 tahun. Petik 2. Murid dalam berhenti. Wah! Tumbuhan darah berusia 300 tahun. Sekte ini menghabiskan banyak uang untuk kontes tahun ini. Petik 2. Keterampilan seni bela diri peringkat tinggi. Murid normal mungkin bahkan tidak akan pernah mempelajarinya. Murid-murid di sekitar tampak terkejut dengan berita itu.
Bahkan Zhao Feng merasa bersemangat. Pabrik darah berusia 300 tahun bernilai 3.000 perak. Jelas, fakta bahwa mereka harus memasuki lantai 2 perpustakaan seni bela diri lebih menyenangkan baginya. Jika saya mendapat kesempatan untuk masuk ke lantai 2 perpustakaan seni bela diri, saya bisa mengeluarkan sejumlah besar keterampilan peringkat tinggi. Zhao Feng penuh antisipasi. Kali ini murid batin itu melanjutkan, 10 teratas dapat memilih 2 seni bela diri peringkat tinggi dan juga akan mendapatkan tanaman darah berusia 500 tahun. Tanaman darah berusia 500 tahun. Banyak murid menggosok kedua telapak tangan mereka saat mereka memikirkannya. Pabrik darah berumur 500 tahun bernilai 10.000 perak. Rupanya 3 teratas dapat memilih keterampilan peringkat puncak, 2 keterampilan peringkat tinggi dan juga akan mendapatkan pil darah Yun. Petik 2. Seni bela diri peringkat puncak. Pil darah Yun. Seseorang yang melatih seni bela diri peringkat tinggi dapat mengembangkan hingga peringkat ke-9 dari jalur marsial. Adapun pil darah Yun, itu adalah pil berharga yang membantu meningkatkan kultivasi seseorang. Jenis pil berharga ini bernilai lebih dari 50.000 perak. Apa yang didapat tempat pertama? Seseorang bertanya. Kamu benar, biasanya tempat pertama mendapat hadiah ekstra. Beberapa murid Zhao berkata, tempat pertama pasti akan memiliki hadiah tambahan, tetapi bahkan aku tidak tahu apa itu. Murid batin menggelengkan kepalanya. Para murid merasa kecewa. Namun, karena mereka tidak tahu, mereka merasa lebih tertarik untuk mencari tahu. Setelah menunggu lama, Zhao Feng akhirnya tiba di tempat pendaftaran dan mengambil lencana. Lencana itu memiliki nomor 188 di atasnya. Zhao Feng sekarang tahu apa nomornya. Sekte Zhao memiliki beberapa ratus murid yang memasuki kontes. Menurut aturan, hanya ada 50 tempat untuk murid-murid dalam di bawah usia 18 tahun. Ada 50 murid dalam saat ini. Ini berarti bahwa beberapa murid batiniah dapat dihilangkan dan kemudian digantikan oleh generasi murid yang lebih baru. Karena itu, kontes ini sangat kejam. Setelah mendaftar, Zhao Feng kembali ke rumah untuk bekerja lebih keras. Hari-hari berlalu. Waktu untuk pertandingan sparring keluarga menjadi semakin dekat. 20 hari sebelum kontes sparring keluarga dimulai, sudah ada perkiraan daftar peringkat. Dan orang yang menduduki peringkat pertama adalah murid batin yang jenius dari Sekte Zhao, Zhao Linlong. Zhao Linlong telah mencapai peringkat keempat dari Martial Part 2 tahun lalu. Dia berada di peringkat ketiga dalam kontes terakhir. Pada saat itu dia bahkan belum berusia 15 tahun. Sekarang, dia adalah salah satu dari 4 jenius kota Sun Feather. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah yang terkuat. Tempat kedua adalah Zhao Qi, tempat ketiga Zhao Han, tempat keempat Zhao Qin, tempat ke-21 Zhao Yue. Ketika Zhao Feng melihat ini, dia menarik napas dingin. Zhao Yue, yang pertama di antara para murid luar, bahkan tidak mencapai 20 murid teratas. Zhao Yijian dan Zhao Yufei masing-masing berada di peringkat 38 dan 40. Adapun Zhao Gan dan Zhao Guang yang keduanya berada di peringkat 5 besar di antara para murid luar, mereka secara keseluruhan peringkat 49 dan 53. Peringkat itu memiliki total 100 orang. Zhao Feng terus mencari. Akhirnya, pada nama kedua ke belakang dalam daftar, Zhao Feng akhirnya menemukan namanya sendiri.